Tongkat bulan baru. Bagaimana seseorang bisa menjadi kuat dengan cepat di dunia Firman? Ada 3 cara: perlengkapan, ramuan, dan penggemar. Asrama murid hanya mengakomodasi murid. Kemampuan sihir mereka sangat rendah sehingga dia bahkan tidak perlu memikirkan penggemar. Ling juga tidak peduli dengan ramuan. Tidak ada laboratorium alkimia di asrama murid. Jarak antara asrama murid dan laboratorium alkimia terdekat sekitar 150 kaki, mustahil dilalui dalam gelap dengan pembunuh di setiap belokan yang menunggu untuk menyerang. Pilihan terakhir dan satu-satunya yang masuk akal adalah perlengkapan. Apa perlengkapan yang paling penting untuk seorang penyihir? Alat untuk menekan mana. Dalam istilah awam, tongkat. Seorang penyihir bisa menggunakan sihir tanpa tongkat sihir, tetapi penyihir memiliki tubuh yang lemah. Jika tidak dapat memusatkan mana secara kuat di dalam tubuh mereka, sihir mereka menjadi lemah. Oleh karena itu penyihir membutuhkan bantuan berupa alat, yaitu tongkat. Sebagai contoh, bola api level 0 yang dilemparkan oleh murid penyihir kurang lebih setara dengan sebuah petasan. Tetapi jika murid penyihir menggunakan tongkat sihir, bahkan hanya tongkat biasa, dia dapat melakukan lebih besar. Petasan akan menjadi sebuah kembang api besar, bahkan mungkin granat. Jumlah mana yang digunakan tidak akan berubah. Rahasianya ada di dalam tongkat sihir. Tongkat tersebut menekan mana. Jika seseorang menyamakan sihir dengan peluru, tongkat akan menjadi senjata. Kualitas senjata menentukan dampak peluru. Tongkat sangat mahal. Tongkat termurah seharga 100 koin emas. Ling hanyalah seorang bangsawan kecil dan putra bungsu di keluarganya. Dia hanya memiliki bakat sihir kecil dan tidak mungkin mendapatkan barang mewah seperti itu. Dia tidak memilikinya, tetapi murid lain di asrama bisa saja punya. Ada lebih dari 50 murid penyihir di asrama murid, yang sebagian besar di antaranya kaya raya. Setidaknya 20 murid memiliki tongkat sihir, dan yang terbaik adalah milik seorang murid bernama Gren. Ling tahu bahwa tongkat itu disebut bulan baru. Tongkat itu adalah salah satu karya awal dari ahli tongkat Hermira, dan bernilai lebih dari 1000 koin emas. Tongkat tersebut adalah hadiah ulang tahun untuk Gren dari ayahnya, seorang duke, untuk putra tercintanya. Menurut desas-desus, Gren sangat menyayangi tongkat itu, dia bahkan memeluknya saat tidur. Sasaran Ling adalah tongkat bulan baru. Dia segera bertindak. Ling memakai pakaian di samping tempat tidur. Dia terpaku. Pakaian ini adalah jubah murid yang diberikan oleh Akademi Sihir. Bahan dan desainnya unik. Identitasnya sebagai murid Akademi Sihir akan terlihat menonjol. Biasanya, ini tidak akan menjadi masalah. Namun malam ini, semakin dia menarik perhatian, semakin cepat dia mati. Ling membuang jubah murid dan membuka peti lalu mengambil jubah abu-abu. Jubah ini miliknya sendiri. Tidak ada yang istimewa dari jubah ini. Jika memakai jubah ini, dia dapat berbaur dengan kerumunan. Setelah memakai sepatu, Ling bergegas keluar. Kebanyakan penyihir menyukai menara. Asrama murid adalah menara 5 lantai, masing-masing memiliki 10 kamar yang diatur dalam lingkaran. Berjalan keluar, Ling menemukan dirinya di ruang bundar dengan diameter sekitar 30 kaki. Ruangan itu diterangi bola cahaya remang yang melayang di atas aula. Saat itu pukul 9.45. Para penyihir cenderung tidur lebih awal, dan saat ini adalah waktu tidur mereka. Ling menuju tangga batu spiral ke lantai 2 dan menemukan jalan menuju kamar Gren, lalu mengetuk pintu dengan ringan. Tidak ada jawaban. Gren mungkin tertidur pulas. Ragu-ragu, Ling berhenti mengetuk. Ketukan tersebut bisa saja membangunkan para murid lainnya. Memikirkan rencananya, melanjutkan mengetuk bukanlah hal yang baik. Ling meletakkan tangannya di kunci. Ling mengaktifkan mantra tangan penyihir. Tangan penyihir. Konsumsi mana, 0,2 poin. Mantra trik level 0. Efek memindahkan objek tanpa kontak fisik, teknik yang sering digunakan oleh penyihir untuk pamer. Tangan penyihir adalah satu-satunya sihir yang diketahui oleh Ling asli. Mantra ini sangat sederhana dan hanya menghabiskan 0,2 poin mana. Asrama murid menggunakan kunci standar. Membuka kunci dengan mantra tangan penyihir sangatlah mudah. 5 detik kemudian, pintu terbuka dengan satu klik. Pintu kayu mengeluarkan suara pelan ketika Ling mendorongnya dengan lembut. Bagi seseorang yang mencuri untuk pertama kalinya, suara tersebut seakan terdengar nyaring. Tapi tidak bagi Ling. Sebagai orang pertama yang berhasil menjadi penyihir agung dalam game virtual reality, secara mental, dia sekuat batu. Tanpa bergeming, dia membuka pintu, masuk, dan menutup pintu dengan pelan.
Dia melakukan semua secara alami seperti memasuki kamar sendiri. Interiornya sangat gelap, pengaturannya mirip dengan miliknya. Namun, perabotannya jauh lebih indah dari milik Ling. Akademi tidak menyediakan perabotan untuk muridnya. Grant telah membelinya sendiri. Grant berbaring di tempat tidur, terlelap. Desas-desus itu benar, dia sangat menyayangi tongkatnya, bahkan dia menggenggamnya erat-erat dalam tidurnya. Situasi ini bisa menjadi sulit bagi kebanyakan pencuri. Tetapi tidak demikian bagi Ling. Dia tahu bahwa pembantaian akan menghapus seisi kota. Orang tidak akan peduli akan apapun. Dia tak punya waktu untuk takut. Ling berjalan ke tempat tidur Grant dan mengayunkan tangannya ke wajah Grant yang tampan. Tamparan itu mendarat di wajah Grant dengan keras. Itu untuk Ling yang asli. Grant sering mengganggu Ling yang asli. Bahkan, sekali dia pernah mengerjai Ling sampai tangannya patah. Ayah Grant adalah seorang duke, jadi pemuda itu memilih untuk menahan sakit dalam diam. Tetapi Ling yang sekarang tidak akan melakukan itu. Dengan tamparan tersebut, Grant terbangun kaget dan melompat dari tempat tidur. Dia menekan tangan ke pipinya dan melihat sekeliling lalu berteriak, "Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" Dia masih setengah sadar, belum memahami apa yang terjadi. Pada saat itu, dia mengendurkan cengkraman tangannya di tongkat. Segera, Ling mengambil tongkat dengan desain rumit darinya. Kemudian dia mengangkat lengan. Sebelum Grant berhasil memahami apa yang terjadi, sebuah pukulan karate mendarat di belakang lehernya. Mata Grant berputar dan dia terjatuh ke tempat tidurnya, tak sadarkan diri. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ling mendapatkan tongkatnya. Ling mengagumi tongkat di tangannya. Panjangnya 15 inci, dengan cincin-cincin emas bertatakan sihir di sepanjangnya. Rune sihir kecil terukir di seluruh tongkat dan bulan baru menghiasi ujungnya. Kotak virtual muncul di samping tongkat saat dia mengaguminya. Teks bercahaya melintas melalui kotak. Tongkat bulan baru. Kualitas, sangat baik. Efek, mantra ofensif dengan kekuatan plus 20%. Catatan, hadiah ulang tahun dari Duke Gridan untuk putra keduanya, Grant. Ling tersenyum. Dewa Cahaya membuat sistem game ini dengan sangat baik. Game ini memiliki nuansa audio visual yang nyata, pikirnya. Dia telah mendapatkan tongkat bulan baru. Ling mengeluarkan arloji saku. Sekarang pukul 9.50, dia masih punya waktu 40 menit lagi. Lebih dari cukup. Dia berjalan keluar ruangan dan meletakkan ujung tongkat bulan baru pada kunci pintu. Aktifkan tangan penyihir. Dengan klik lain, baut kunci itu hancur. Dengan tongkat tersebut, tangan penyihir menjadi jauh lebih kuat. Tidak ada yang bisa membuka pintu sekarang, baik dari dalam maupun dari luar. Bahkan jika Grant terbangun, dia harus mencari cara lain untuk keluar dari ruangan. Dalam waktu 40 menit lagi, tidak ada seorang pun di akademi yang peduli dengan urusan orang lain. Dia memiliki tongkat. Itu adalah langkah pertama. Ling berjalan menuju lantai pertama asrama murid. Di lantai pertama, ada beberapa lemari pajangan. Salah satunya berisi gelang sihir yang disebut gelang pelindung. Gelang itu adalah benda sihir tingkat rendah. Orang yang memakainya bisa menggunakan mantra pertahanan level 2, benteng perlindungan. Ling harus memilikinya. Dalam periode ini, karena kepadatan mana yang rendah, orang-orang pada masa ini kurang kuat dibandingkan dengan di masa depan. Mantra pertahanan level 2 sudah dianggap sangat kuat. Jika dipakai dengan baik mungkin dapat menyelamatkan hidupnya. Saat perang berlangsung, kekuatan yang bertabrakan menyebabkan retakan dimensi muncul di seluruh benua Firuman. Akibatnya, kepadatan mana dunia akan meningkat bersamaan dengan jumlah petarung. Pada masa itu, mantra level 2 tidak terlalu berpengaruh. Tapi saat ini masalahnya adalah seorang penyihir tinggal di lantai pertama, Madame Fairfax. Wanita tua yang baik hati ini adalah penyihir level 1 yang juga pengawas asrama. Dia mudah terbangun. Mencuri gelang akan lebih sulit jika dia di sana. Namun Ling punya rencana. Dia berjalan menuju tangga, tetapi langkah kakinya berhenti di depan pintu lain. Perasaan sentimental meluap di dalam dirinya. Ling berkedip. Kenangan pria muda itu diputar di kepalanya. Asrama murid adalah asrama campuran. Seorang murid bernama Selin, rakyat biasa, tinggal di kamar itu. Dia belajar di Akademi Sihir dengan beasiswa penuh berkat bakat sihirnya yang luar biasa. Hanya dalam waktu 3 bulan, dia telah menguasai 3 mantra level 0. Masa depannya sangat cerah. Menurut ingatannya, Selin adalah gadis yang sangat cantik. Bahkan tanpa riasan, dia kecantikannya tak tertandingi di Akademi Sihir. Tapi bukan itu alasannya.
Dia sangat membantu Ling asli. Ketika Grand mematahkan lengannya, Selin telah membantu merawatnya selama lebih dari sebulan, memberikan alasan bahwa dia bertanggung jawab atas insiden itu. Ling adalah seorang pemalu dan hampir tidak memiliki kepercayaan diri. Dia benar-benar tidak punya teman di akademi. Dia mulai memiliki perasaan yang kuat terhadap Selin pada masa itu. Haha. Teman, apakah dia cinta monyetmu? Ling tertawa kecil pada dirinya sendiri. Dia tidak ingin mengintip ke dalam. Sudah sangat beruntung baginya jika dia bisa kabur dengan selamat. Tambah satu orang lagi, bahaya yang dia hadapi akan meningkat berkali lipat. Berpaling untuk pergi, dia berjalan selangkah, dua langkah, dan kemudian yang ketiga. Pada langkah keempat, dia terpaku. Dia merasakan perasaan sentimental dalam dirinya menjadi semakin kuat, begitu kuat hingga dia tidak bisa terus mengabaikannya. Baiklah. Karena ini permintaan terakhirmu, aku akan melakukannya. Lagi pula, aku mengambil alih tubuhmu. Rasanya tidak dapat dijelaskan. Tapi ketika Ling membuat janji itu, perasaan itu lenyap. Dia merasa lebih ringan, seolah ada beban yang diangkat dari dadanya. Ling tahu bahwa pemilik asli tubuhnya telah hilang selamanya. Si bodoh yang kasmaran, pikir Ling, menggelengkan kepalanya. Dia akan membawa Selin, tetapi tidak sekarang. Saat ini dia harus mencuri. Tidak mengambil gelang pelindung.